Saya jual harganya di 125 juta dan saya itu ya istilahnya saya naikkan nih gitu. Kok aneh bisa responnya tuh cepat, bahkan 1 minggu saya malahan habis gitu. Nah itu sih yang menjadi bahwa sebenarnya 0 rupiah itu menjadi mungkin itu seperti itu, jadi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risma Karisma. Jangan lupa ya like, share, and comment di bawah ini. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya sampai bisa membuat perumahan 0 rupiah, atau mungkin kalau orang-orang bilang sih tanpa modal. Namun bagi saya modal itu emang bermacam-macam ya. Jadi modal bukan hanya uang, itu menurut versi saya. Terserah kalau misalkan versi orang lain seperti apa ya. Nah, yang saya bangun yang pertama itu memang modal kepercayaan terlebih dahulu gitu. Jadi menurut saya modal itu memang bukan hanya uang saja ya. Jadi kita juga harus nge-branding diri kita sendiri bagaimana biar orang lain percaya, terutama untuk investor, untuk para konsumen atau pemilik lahan, atau juga untuk marketing sehingga kita bisa dipercaya orang itu bagaimana. Nah itu saya sudah membranding diri dari 2011, 2012 hingga sekarang gitu. Oke, kita akan berbicara tentang definisi modal terlebih dahulu. Modal menurut saya adalah hal dasar untuk melakukan sesuatu. Nah jadi kalau misalkan modal jadi tidak harus berbentuk uang ya. Jadi memang hal-hal dasar yang memang diperlukan sekali untuk kita melakukan sesuatu. Contohnya apa sih gitu. Ya contohnya seperti tadi ya, karena memang untuk modal sendiri menurut saya berbagai macam. Modal itu bisa tentang kepercayaan, tentang wawasan. Nah itu pasti beda-beda ya, itu menurut versi saya. Terus bagaimana sih saya bisa memulai kok 0 rupiah gitu. Sebenarnya sih ini tidak saya langsung tiba-tiba menjadi bikin satu proyek itu langsung 0 rupiah, tidak. Tapi saya bangun terlebih dahulu yang dari video saya sebelumnya yang 10 juta rupiah. Nah itu tuh dari yang itu dulu gitu. Jadi memang ada hubungannya dengan video saya yang pertama gitu. Nah awal mulanya saya ketika memilih satu project itu pasti kita akan berpikir tentang cara mendapatkan modal, cara mendapatkan lahan, dan cara memasarkannya. Pastikan seperti itu ya. Nah itu penting sekali dipikirkan dari awal. Untuk tahap kedua, setelah saya mencoba untuk jual di KPR, nah itu saya untuk yang kedua kita coba untuk di penjualan cash nih gitu. Untuk penjualan cash ini memang alangkah lebih mudahnya apabila kita menjual sistem kafling. Nah itu yang pernah saya lakukan juga ya. Nah dari sisi modal, kebetulan saya mendapatkannya itu dari investor saya sebelumnya dengan modal 90 juta saja gitu. Nah dari 90 juta ini itu saya kelola sehingga bisa menghasilkan kurang lebih nilai project di 1,7 miliar lah kalau tidak salah, sekitar segituan tuh 1,7 miliar dan mendapatkan profit mungkin sekitar 400 jutaan gitu. Itu padahal modalnya bukan dari saya loh gitu, dari investor. Nah investor pun sudah mendapatkan profitnya dan modalnya juga sudah kembali. Untuk masa project itu pun tidak terlalu lama, hanya sebentar saja. Itu saya hanya dari Januari 2019 sampai ke bulan Mei 2019. Jadi emang waktunya tuh cepet banget, cuma 5 bulan itu selesai gitu.
Nah, itu dari awal hingga akhir dengan modal memang benar-benar 0 rupiah. Kenapa sih istilahnya orang bisa percaya seperti itu? Dikarenakan kan kita harus memang punya track record sebelumnya. Kita harus sudah bisa menjaga kepercayaan para investor. Tidak hanya istilahnya tiba-tiba kok orang percaya begitu saja, ya jarang ya untuk sekarang gitu. Nah, makanya saya memang membranding diri dulu tuh dari yang awal-awal gitu. Dan itu hanya dari 90 juta saja loh gitu. Kita bisa menghasilkan lumayan tuh 400 juta dalam jangka waktu 5 bulan gitu. Nah, itu untuk pemilikan lahan pun itu saya kebetulan bertemu dengan pemilik lahan yang memang baik hati. Jadi kalau misalkan kalian nyari-nyari lahan, ya carilah yang memang fleksibel sistem pembayarannya. Jadi kalau misalkan ada ketemu dengan pemilik lahan yang ingin cash keras atau ingin segera dibayar dalam jangka waktu singkat, tetapi misalkan kalian tidak mampu, sebaiknya jangan. Cari lagi lahan lain saja. Dan kalian sebelum istilah menentukan satu lahan, coba di list dulu ada beberapa lahan. Jadi kita memang banyak pilihannya sampai kita menemukan lahan yang tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama ya mungkin dari sisi lahannya itu seperti apa, yang kedua sistem pembayarannya seperti apa, yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu pada saat saya pertama kali hanya membayar pengikatan tuh lumayan tuh, hanya dengan 5 juta saja dan pemilik tanah mau gitu. Nah, itu pengalaman dengan penjual. Alhamdulillah dari perjanjian saya 1 tahun itu kita 5 bulan juga sudah selesai ke pemilik lahan. Nah, terus yang ketiganya kita juga kan harus berhubungan dengan konsumen nih. Jadi waktu itu ini kan sistemnya cash-cashan ya gitu. Nah, konsumen juga kan istilahnya butuh kepercayaan nih. Sementara itu satu lahan atau satu hamparan yang memang belum terbangun. Jadi lokasinya itu masih kebun banget. Masih banyak pohon-pohon tinggi, memang jalannya juga jalan masih tanah gitu, memang belum bagus gitu. Nah, bagaimana konsumen biar percaya? Ya kita ke konsumen itu berikan pengertian saja gitu. Suruh datangi ke sana saja. Dan mungkin konsumen ini bisa kita pilah dulu nih. Pertama apa? Kita carinya memang sesuai target kita. Dari masalah harga, kebetulan saya waktu itu bikinnya harganya memang murah sekali, sekitar 100 jutaan lah. Saya jual itu waktu pertama kali saya bikin 105 juta rupiah gitu. Tapi anehnya dengan saya jual harga 105 juta rupiah itu tidak laku selama 2 minggu. Itu aneh sekali, nggak ada respon sama sekali dari konsumen tuh pada saat saya jual 105 juta rupiah. Tapi ketika saya jual harganya di 125 juta dan saya itu ya istilahnya saya naikkan nih gitu, kok aneh bisa responnya tuh cepat, bahkan 1 minggu saya malahan habis gitu. Nah itu sih yang menjadi bahwa sebenarnya 0 rupiah itu menjadi mungkin itu seperti itu. Jadi bisa. Siapa bilang kata orang bahwa kita bikin properti itu harus dengan modal? Ya tentu juga tidak. Maksudnya di sini modal rupiah ya, modal uang ya gitu. Jadi dengan 0 rupiah pun bisa. Asalkan memang Anda bangun dulu kepercayaan seperti tadi, entah itu kepada investor atau kepada pemilik tanah atau kepada konsumen dan juga terhadap marketing gitu, bahwa memang kalau misalkan Anda menjual rumah ya mungkin rumahnya dibangunkan seperti itu gitu. Nah itu sih video saya kali ini, mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk Anda yang berpikir bagaimana
bisa menjadi 0 rupiah ya gitu. Memang benar-benar tanpa modal uang sedikit pun. Karena apa? Karena saya menggunakan uang investor yang senilai 90 juta saja. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Ini memang channel yang dibuat melalui pengalaman pribadi saya gitu. Nah, terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendukung channel ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Dah.